Oke, kita akan lanjut pada strategi yang berikutnya, strategi yang kelima pada tes jasmani. Nah, pada video kali ini untuk strategi pada tes jasmani itu adalah yang paling pertama kita harus mengukur kemampuan kita seberapa jauh kira-kira ketika kita melaksanakan tes. Contohnya khusus di wilayah Manado, Rumah Binlat sendiri sering memposting untuk melaksanakan tryout jasmani secara gratis. Kenapa saya katakan demikian, harus mengukur kemampuan? Karena banyak pengalaman ketika saya lari di lapangan, kalau untuk di Manado lapangan KONI, ketika ditanya mereka bilang, oh sudah kak, orang Manado bilang begini, sudah kak kita lari di lapangan KONI 20 putaran. Itu 20 putaran versinya dia. Kenyataannya setelah setelah tes jasmani itu larinya 12 menit tidak sampai 5 putaran. Pasti dia tidak akan masuk dalam peringkingan untuk bersaing nanti. Karena mengingat kuota seperti tahun 2025 ini hanya sedikit. Untuk wilayah Sulut sendiri tidak sampai 100. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk jasmani sendiri usahakan jangan pernah yang namanya dengar kata orang. Seperti strategi yang pertama pada tes administrasi, saya sekali lagi ulangi, jangan pernah dengar apa kata orang. Kenapa? Karena ada dia lari 4 putaran boleh lulus perankingan. Kenapa mereka bisa lulus polisi? Harap teman-teman catat bahwa pada saat mungkin saudara, kakak, teman, om itu ikut seleksi Polri, itu kuotanya banyak. Jadi mungkin dengan nilai yang sedikit lebih di bawah, dia bisa masuk lulus seleksi. Tapi yang jadi pertanyaan, apabila seperti tahun ini kuotanya sedikit, apakah kita masuk ranking 1, kita masuk ranking 4, sedangkan kuotanya hanya 1. Apakah mau seperti itu? Jadi tidak berusaha maksimal di jasmani, hanya berusaha di larinya saja, atau mungkin hanya berusaha di push up-nya saja. Nah, di sini saya akan memberikan tips bagaimana sih mendapatkan nilai tertinggi, atau mungkin mengakali kita kurang di lari tapi kita bisa mengakali untuk menutupi nilai kita. Jadi di tes jasmani sendiri itu terbagi atas 4 mata tes. Maaf 3, itu kesemaptaan A itu lari saja. Kesemaptaan B adalah push up, sit up, rest stop, pull up. Pull up kalau perempuan chinning up, dan shuttle run itu masuk kesemaptaan B. Kemudian yang renang. Jadi teman-teman pada saat tes nanti upayakan sudah mencari informasi kira-kira presentase nilai pada saat jasmani itu berapa persen, biar kita tahu. Mungkin contohnya kita, oh lari saya kurang untuk presentase nilai, bisa seimbang lah dengan renang, maka kita harus memaksimalkan kalau bisa dapat renangnya nilai 100 kalau misalnya renang dengan bobot nilai 30%. Kemudian untuk lari bobot nilainya misalnya contoh 40%. Sedangkan untuk kesemapatan B, push up, sit up itu semua poin nilai digabung. Itu jadi 30%. Contohnya seperti itu. Apabila teman-teman ingin latihan, usahakan dari sekarang jangan hanya lari, 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 lari dan lari. Hanya latihan di KONI, atau mungkin orang Manado bilang ikorame, FOMO, takut ketinggalan yang lain, jadi hanya ikut lari saja, tidak latihan push up, tidak latihan sit up, tidak latihan shuttle run, itu jadi hanya lari. Tahun kemarin ada anak teman saya yang dia sebagai salah satu atlet lari. Pada saat dia melaksanakan tes itu, dia dapat hampir 8 putaran. Tapi kenyataannya dia tidak dapat urutan 1 pada saat dia nilai jasmaninya tidak dapat urutan 1. Kenapa? Karena pull up-nya hanya naik 3, push up-nya hanya 20. Jadi hanya tertutupi untuk larinya saja. Jadi usahakan untuk semua 3 mata tes ini pada tes jasmani itu harus seimbang. Kalau memang ada yang kurang itu kita tutupi lebih pada jasmani A, B, atau C. Di mana kira-kira yang kurang, itu kita tutupi pada jasmani yang lain. Untuk strategi yang kelima, memang fisik itu penting, tapi ingat,
fisik bukanlah segalanya dan bukan penentu kelulusan akhir. Itu. Oke?